Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, yang mana telah memberikan kesempatan untuk kita selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana mensucikan diri kita dari sifat tercela seperti sombong, ego, dengki dan ria? Yaitu kita dapat mensucikan diri dari semua itu dengan cara menggabungkan ilmu dan amal. Melalui ilmu kita dapat mengetahui hakikat sifat-sifat ini dan bagaimana hal itu terbentuk dalam diri manusia, serta memahami bahwa hal itu menyimpang dari hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sedangkan melalui amal, manusia dapat berbuat hal-hal yang berlawanan dan menentang sifat-sifat tercela itu. Sebagai contoh, jika memiliki sifat sombong, yaitu merasa dirinya besar atau agung, seseorang harus meneliti kembali hakikat dirinya, bahwa ia berasal dari nutfah yang menjijikan, lalu nantinya ia akan mati dan menjadi bangkai yang bau, serta di antara lahir dan matinya ia hidup membawa kotoran di perutnya. Kemudian ia menyadari akan ketidakmampuan dan kelemahan dirinya menghadapi berbagai penyakit dan rasa sakit serta berbagai musibah dan yang semacam itu. Maka kemudian dia akan mengetahui bahwa sombong adalah sifat yang tidak terpuji. Dengan mengulang-ulang pengetahuan ini dengan disertai amal, akan menghapus hakikat sombong dalam mencerabut pohon kesombongan itu dari dalam batin. Lalu beramallah dengan amalan-amalan yang menentang sifat sombong. Jika sifat sombong menginginkan hal seperti duduk di deretan paling depan dalam suatu majelis, maka hendaklah mencari tempat di tengah. Jika ia ingin menampakkan kelebihannya dalam berucap, maka hendaklah merendahkan hati dan tunduk dalam berucap. Jika terkena sifat ria atau beramal berharap pujian makhluk, maka hendaklah mencari tahu bahwa sifat ria yang bermakna menginginkan kedudukan di hati makhluk ini akan menjadikan ibadahnya sia-sia. Jika orang-orang yang ditujunya agar mengagumi dirinya saat dia beribadah mengetahui bahwa ia beribadah mengharap pujian mereka, maka ia akan jatuh dalam pandangan mereka. Di samping itu, mereka yang ditujunya itu tidak dapat mencegah keburukan maupun mendatangkan manfaat bagi dirinya, sebab perbuatannya itu akan membuatnya jatuh dari pandangan Tuhannya dan mendapatkan kejelekan sebagai ganti dari kebaikan yang seharusnya diterimanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat ini. Inilah ilmu tentang sifat ria. Sedangkan amal untuk menanggulangi penyakit ria bagi seseorang yang terjangkitnya adalah dengan sedapat mungkin menyembunyikan amal taatnya, kecuali jika amalan itu memang harus dilakukan dalam keadaan tampak di mata manusia, seperti sholat berjamaah, haji, pembelajaran, dan dakwah. Lalu hendaklah ia membenci lintasan ria yang mengalir di hatinya dan berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak ku ketahui. Kalau terkena sifat hasad
atau mengharap hilangnya kenikmatan dari orang lain, maka hendaklah mencari tahu bahwa membenci kenikmatan yang dikehendaki Allah bagi saudaranya adalah perbuatan memusuhi Allah. Sebab dia mengetahui bahwa ia menginginkan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diinginkannya, dan ia mengetahui bahwa penyakit hasad ini akan mengakibatkannya jatuh dari pandangan Tuhannya. Lalu sifat hasadnya itu juga tak akan menjauhkan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat itu. Bahkan mungkin jika bertambah nikmatnya, maka akan bertambah pula rasa lelah di dalam hidupnya karena amarah sebelum ia mati. Kemudian setelah mati ia akan dihukum karena sifat hasadnya itu. Jika ia termasuk orang-orang yang berakal, maka ia akan meninggalkan sifat hasad ini. Inilah ilmu tentang sifat hasad. Sedangkan amal untuk menghilangkan penyakit hasad ini mudah. Setiap timbul hasad di dalam dirimu, maka perbanyaklah doa untuk orang yang kau hasad kepadanya. Lalu pujilah ia dan doakan ia di dalam sujudmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada dirinya serta menambah kenikmatannya di atas kenikmatan yang menjadikanmu hasad kepadanya. Dengan melakukan ini, maka sifat hasadmu akan lenyap. Sifat-sifat tersebut di atas memiliki kepala dan akar, yaitu cinta dunia. Untuk mengobati cinta dunia yang merupakan akar dari penyakit di atas adalah dengan cara menimbulkan sifat terpuji yang memiliki kepala dan akar pula, yaitu rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.